Salam, selamat pagi saudara-saudara, sahabatku dimanapun saudara berada, yang terus setia dalam mendukung perkembangan YouTube Inkato Channel dalam membagikan setiap renungan-renungan harian dalam channel ini. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Dan di pagi yang indah ini, sebelum kita mulai tugas dan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 24 sampai 43. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan di pagi hari ini, sebelum kami mulai kegiatan dan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Dan kiranya firman yang kami renungkan pagi hari ini, kami selalu diajarkan agar dimanapun kami berada, kami selalu melakukan hal-hal yang baik dan mengurangi hal-hal yang kurang baik atau yang tidak penting di dalam kehidupan kami. Tetapi fokus dan perhatian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan Engkau yang menolong kami. Dan di pagi yang indah ini, kami juga siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 24 sampai 43. Di sini kita melihat salah satu keunikan penulisan kitab Tawarik adalah menyelipkan pesan dengan melupakan bagian tertentu dari catatan sejarah sebelumnya. Misalnya tentang kisah Daud dan Betseba yang sangat dikenal, yaitu dalam 2 Samuel pasal 11 sampai 12. Tidak muncul sama sekali dalam catatan kitab Tawarik. Pada bagian ini, penulis Tawarik kembali menceritakan silsilah bangsa Israel dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 24 sampai dengan 1 Tawarik pasal 9 ayat 44. Banyak disebutkan tentang 10 suku, namun sedikit tentang suku Zebulon dan suku Dan. Mengapa hal itu terjadi? Karena dalam tradisi Israel, suku Dan mendapatkan nama yang paling buruk karena terkait kisah penculikan imam dan pencurian patung perak untuk membangun kuil penyembahan mereka sendiri di kota Dan. Hal ini dengan jelas dalam Hakim-Hakim pasal 17 sampai pasal 18. Ketika kita menelusuri silsilah Simeon pun, dorongan dari kitab Tawarik adalah untuk kita kembali berfokus pada bangsa Yehuda. Dan dikatakan bahwa keturunan Simeon tidak bertambah banyak seperti keturunan Yehuda. Hal ini dengan jelas di ayat yang ke-27. Bahkan juga tertulis kota-kota Simeon yang hanya bertahan sampai ketika Daud menjadi raja. Hal ini dengan jelas di ayat yang ke-31 dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ini. Sangat jelas kita melihat bahwa fokus dan perhatian kitab Tawarik adalah kepada Yehuda dan Raja Daud. Salah satu cara untuk kita memahami maksud dari penulis kitab Tawarik adalah dengan memberi perhatian kita kepada hal-hal yang dilewatkan dalam tulisannya. Suku yang begitu sangat buruk karena penyembahan yang salah kepada Allah dilewatkan dalam catatan kitab Tawarik.
Hal ini sesuai dengan fokus atau perhatian kitab Tawarik untuk memberikan rencana penyembahan kepada Allah yang benar bagi bangsa Israel sewaktu mereka pulang dari pembuangan di Babel. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita diajarkan agar jangan terus kita menyelidiki hal-hal yang salah. Seperti penulis Tawarik, lebih fokus pada berbagai hal penting dari tradisi atau silsilah dari bangsa Israel dan mengabaikan hal-hal yang begitu buruk yang dilakukan oleh suku-suku lain. Seringkali kita membuang banyak waktu kita untuk kita menyelidiki hal-hal yang buruk yang pada akhirnya kita sendiri pun terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar. Penulis kitab Tawarik mendorong kita untuk kita memberi perhatian kita kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan membangun terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan demikian, kita terus mengembangkan hal-hal kebiasaan baik kita dan mengurangi hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Ini yang akan mengoreksi cara pandang kita yang salah dan terus kita dituntun untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita terus kembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif, yang membangun, dan terus semangat dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena firman ini kami diajarkan agar kami terus melakukan hal-hal yang baik dan mengurangi hal-hal buruk yang ada di dalam kehidupan kami. Pakailah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya kami selalu menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar kami. Jauhkan kami dari setiap perbuatan-perbuatan yang buruk yang tanpa kami sadari kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan ampuni kami, dan kiranya melalui firman ini kami selalu disadarkan agar kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan di pagi hari ini, sebelum kami mulai kegiatan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami dalam setiap tugas dan pekerjaan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.